Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bima Caksono dengan NIM 0549288834 dari Prodi Informasi. Saya akan melakukan tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Saya akan membacakan soalnya. Pertama, tugas part 3 ini memiliki 3 indikator yang menilai hasil belajar mahasiswa, mampu mengimplementasikan konsep abstraksi dan atau inheritance, mampu mengimplementasikan konsep encapsulation, polymorphism, exception, I/O, dan operasi file, mampu mengimplementasikan materi-materi sebelumnya seperti struktur keputusan, struktur pengulangan array dan string. Tugas praktik pemrograman berbasis objek, studi kasus, manajemen restoran. Sekarang Anda diminta membuat program Java yang akan digunakan untuk manajemen restoran. Program ini akan mencakup berbagai konsep pemrograman berbasis objek yang telah dipelajari. Petunjuk pengerjaan tugas dan poin untuk penjelasan di rekaman video. Buatlah sebuah abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item dalam restoran. Kelas ini akan memiliki atribut nama string, harga, double, dan kategori string. Definisikan metode abstrak tampil menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. Buat 3 kelas, yaitu makanan, minuman, dan diskon. Kelas makanan dan minuman adalah subkelas dari menu item dan harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya, misal jenis makanan, jenis minuman. Implementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman. Kelas diskon adalah subkelas dari menu item yang akan digunakan untuk menerapkan diskon khusus pada menu. Kelas ini harus memiliki atribut diskon, double, dan mengimplementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan. Nomor 3, buatlah sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut berupa sebuah array list untuk menyimpan semua item menu. Nomor 4, buatlah kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan item-item dan pesanan pelanggan. Implementasikan konsep inheritance dengan benar antara kelas-kelas ini. Implementasikan konsep encapsulation dengan membatasi akses ke atribut-atribut kelas. Penggunaan exception yang mungkin terjadi seperti kita mencoba mengakses item yang tidak ada dalam menu. Nomor 8, program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambah item baru, makanan, minuman, ataupun diskon, menampilkan menu restoran, menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya, menghitung total biaya pesanan dan mempertimbangkan diskon yang mungkin diterapkan, menampilkan seluruh pesanan pelanggan kalau dari program. 9, mengimplementasikan operasi I/O dan operasi file untuk menyimpan memuat daftar menu dari sebuah file teks dan juga menyimpan seluruh pesanan pelanggan dan memuat dari file teks. Gunakan struktur keputusan pengulangan sesuai dengan kebutuhan seperti saat menampilkan menu dan memproses pesanan. Kita langsung saja ke soalnya. Kita langsung saja ke codingannya, proses codingnya. Kita langsung saja ke codingnya.
Saya akan menjelaskan sedikit secara general untuk masing-masing fungsi dari codingnya. Oke, di sini untuk import library-nya untuk Java IO ini untuk import semua kelas dari package Java untuk proses input-output file. Lalu di sini simple date format itu untuk mengatur format tanggal dan waktu. Lalu di sini array list, import Java util array list ini untuk digunakan untuk membuat list dinamis. Lalu di sini Java util date ini untuk digunakan untuk mengambil tanggal hari ini atau saat ini. Lalu di sini untuk Java util scanner ini untuk digunakan untuk membaca input dari keyboard. Lalu di sini untuk abstrak kelas menu itemnya, di sini kalau di sini fungsinya untuk membuat kelas abstrak induk yang dapat direalisasikan ke dalam file. Lalu di sini ada private string nama. Di sini untuk variabel untuk menyimpan nama menu. Untuk double harga, private double harga di sini berfungsi untuk menyimpan harga menu, dan untuk private string kategori ini berfungsi untuk menyimpan kategori menu. Lalu di sini ada public menu item. Public menu item sendiri di sini untuk konstruktor untuk mengisi nama, harga, dan kategori. Lalu di sini ada get nama. Di sini get nama itu untuk mengambil nilai nama, lalu set nama. Di sini untuk mengubah nama item. Lalu get harga itu untuk mengambil harga item, lalu set harga itu untuk mengubah harga item. Lalu di sini untuk if harga kurang dari 0 itu berfungsi untuk validasi agar harga tidak negatif. Lalu di sini untuk get kategori untuk mengambil kategori item, dan set harga kategori itu untuk mengubah kategori itemnya. Lalu di sini ada abstrak void tampil menu. Ini berfungsi untuk metode yang wajib dibuat pada subclass-nya. Lalu di sini ada toString sendiri untuk mengubah objek menjadi kelas. Lalu di sini ada kelas turunan makanan. Di sini kelas makanan extend menu item itu untuk kelas turunan dari menu item. Lalu ada private string jenis makanan, itu berfungsi untuk menyimpan jenis makanannya. Lalu di sini ada super nama harga tanda petik makanan, itu berfungsi untuk mengambil konstruktor parent menu item. Lalu di sini untuk jenis dish dan jenis makanan sama dengan jenis makanan itu untuk mengisi jenis makanannya. Lalu di sini ada tampil menu. Ini untuk menampilkan data makanan ke layar. Lalu ada di sini toString itu untuk mengubah objek makanan menjadi teks. Lalu di sini untuk kelas minuman, di sini seperti yang tadi, ini kelas turunan untuk minuman. Lalu di sini private string jenis minuman itu untuk menyimpan jenis minuman. Lalu super nama, harga, dan tanda petik minuman itu untuk mengisi kategori menjadi minuman. Lalu tampil menu ini untuk menampilkan data minumannya. Lalu di sini toStringnya itu untuk mengubah data minuman menjadi teks. Lalu di sini ada kelas diskon. Untuk kelas diskon sendiri di sini ini untuk kelas diskon. Lalu private double percent diskon itu untuk menyimpan persentase diskonnya. Lalu di sini ada if persen diskon kurang dari 0, lalu persen diskon lebih dari 100 itu untuk validasi harga diskonnya hanya 0 sampai 100. Lalu di sini untuk tampil menunya untuk menampilkan data diskonnya. Lalu toString seperti tadi mengubah objek diskon menjadi teks. Lalu di sini ada kelas menu. Untuk kelas menu sendiri di sini untuk private array list menu item daftar menu, ini untuk menyimpan list seluruh menu restoran. Lalu di sini ada file menu, itu lokasi untuk menyimpan menunya. Lalu di sini ada kode menu, di sini konstruktor kelas menunya. Lalu folder mkdirs itu untuk membuat folder jika belum ada. Lalu mod dari file ini itu berfungsi untuk membaca menu dari file. Lalu ada tambah item ini untuk menambah item menunya. Lalu untuk public void tampil menu ini untuk menampilkan semua menu restoran. Lalu get item, lalu di sini ada tampilkan mana tadi? Di sini get item berfungsi untuk mengambil item berdasarkan indeksnya. Lalu di sini tampilkan menu bernomor, itu berfungsi untuk menampilkan menu beserta nomor. Lalu di sini ada get jumlah item. Jumlah item sendiri di sini untuk menghitung jumlah item menunya. Lalu di sini ada simpan ke file. Simpan ke file ini berfungsi menyimpan data menu ke file txt atau ke notepad nanti. Lalu di sini ada buffer writer, di sini untuk digunakan untuk menulis file. Lalu di sini
ada buffer reader. Mana buffer reader? Buffer reader. Di sini buffer reader digunakan untuk membaca file. Lalu di sini ada switch. Di sini switch sendiri berfungsi untuk mengecek tipe menu saat membaca file. Oke, langsung ke kelas pesanan. Untuk kelas pesanan sendiri di sini private string nama pelanggan, di sini untuk menyimpan nama pelanggan. Lalu private array list item dipesan. Ini berfungsi untuk list item yang dipesan apa aja. Lalu private array list integer, list kuantitas, itu berfungsi untuk menulis jumlah itemnya apa saja. Lalu private diskon terpasang, ini tuh menyimpan diskon aktifnya apa. Lalu di sini ada pesanan di sini untuk konstruktor pesanan, publik pesanan. Lalu di sini ada tambah pesanan untuk menambahkan item ke pesanan. Lalu di sini instance of diskon, di sini untuk mengecek apakah item adalah diskon. Lalu hitung subtotal kotor ini berfungsi untuk menghitung total sebelum diskon. Lalu di sini menghitung nilai potongan, itu menghitung nilai potongannya berapa. Lalu di sini hitung total akhir, ini berfungsi untuk menghitung total akhirnya bakal dipotong dengan diskonnya yang ada. Lalu di sini untuk menampilkan stroke, transaksi yang dilakukan. Lalu di sini ada string format. Di sini string format itu untuk mengatur format teks ke outputnya nanti. Lalu di sini simpan stroke ke file. Di sini untuk menyimpan stroke ke filenya nanti. Lalu di sini ada file writer, file underscore stroke. Di sini untuk mode append agar data lama tidak terhapus. Lalu di sini kita langsung ke mana tadi? Di sini ada tampilkan riwayat stroke. Tampilkan riwayat stroke di sini berfungsi untuk menampilkan seluruh riwayat stroke yang dilakukan setelah transaksi. Lalu di sini ada kelas utama. Kelas utama di sini static scanner atau new scanner system.in ini untuk scanner global untuk input user. Lalu di sini ada static menu, ini untuk objek menu utamanya. Lalu ada main string, ini untuk metode pertama yang dijalankan ini. Lalu di sini ada boolean jalan sama dengan true, ini untuk variabel kontrol perulangan program. Lalu di sini ada while jalan, itu loop utama program. Lalu di sini ada switch, itu untuk menjalankan menu sesuai pilihan user. Lalu ada case 1 untuk menambah item menu, case 2 untuk menampilkan menu restoran, case 3 membuat pesanan baru, lalu case 4 untuk melihat riwayat stroke, case 5 untuk keluar dari program. Lalu di sini ada default untuk menangani pilihan tidak valid. Lalu di sini ada method input, metode inputnya sendiri. Nih, metode inputnya di sini untuk membaca angka integer, lalu integer parse int itu mengubah teks menjadi integer. Lalu di sini ada try catch, itu menangani error inputnya. Lalu di sini ada number format exception A, ini untuk error jika input bukan angka. Lalu di sini ada baca double, itu untuk metode membaca angka desimal. Lalu di sini ada double first double, itu berfungsi untuk mengubah teks menjadi double. Oke, saya langsung coba saja. Saya coba run. Oke, di sini saya mau tambah menu nomor 1. Saya pilih menu makanan, namanya nasi padang, harganya 35.000, jenisnya termasuk nasi. Lalu kita tambah item lagi, nomor 1, kita pilih makanan. Saya mie goreng, harganya 25.000, masuk mie. Lalu saya tambah lagi 1, tambah menu, kita pilih nomor 2, kita mau nambah minuman. Di sini nama minumannya jus mangga.
harganya 30.000, kategorinya jus. Lalu kita tambah lagi untuk minuman nomor 2, lalu kita tambah kopi susu, harganya 20.000, termasuk kopi. Lalu di sini kita coba tampilkan menu restorannya. Oke, coba kita tambah untuk diskonnya. Di sini pilih nomor 3 diskon. Diskonnya itu promo bulan Ramadan. Persen diskonnya kita coba 10%. Oke, coba kita tampilkan lagi menu restorannya. Di sini udah terinput makanannya tadi nasi padang sama mie goreng dengan harga-harganya, jus mangga dan kopi. Dan ada promo bulan Ramadan. Lalu di sini saya akan langsung memesan menunya. Kita pilih nomor 3. Nama pelanggannya Bima Wicaksono. Oke, di sini saya bakal memesan nasi nomor itemnya nomor 1. Jumlahnya ada 4. Oke, saya pesan 4 nasi padang. Lalu saya pesan item nomor 2. Totalnya juga 2. Mie goreng 2. Lalu saya pesan minuman jus mangga. Jus mangganya 5. Sama kopi susunya 1. Oke, saya klik 0 untuk selesai dan akan langsung menampilkan struknya. Oke, di sini tertampil pelanggan atas nama Bima Wicaksono dengan tanggal 25 Mei 2026 dengan waktu jam 14.28 menit lewat 15 detik. Lalu di sini pesanannya ada nasi padang 4, harga satuannya 35.000, berarti 140.000. Ada mie goreng dengan kuantitinya 2, harga satuannya 25.000, totalnya 50.000. Lalu ada jus mangga. Di sini saya pesan 5, di sini harganya 30.000, maka 150.000. Ada kopi susu 1, harga satuannya 20.000. Oke, totalnya sebesar, sebentar saya kurang. Saya coba pesan ulang. Saya belum inputkan diskonnya. Bima kedua, saya pesan nasi padang 6. Lalu saya pesan jus mangganya 5. Lalu saya pesan diskonnya 1. Oke, lalu saya nolkan. Oke, di sini saya sudah masukkan diskonnya. Di sini itu pelanggannya atas nama Bima kedua, tanggalnya 25 Mei 2026 jam 14.29. Saya pesan nasi padang 6 dengan harga 35.000 satuannya, totalnya 210.000 rupiah. Lalu ada jus mangga, kuantitinya 5, harga satuannya 30.000, totalnya 150.000. Lalu total brutonya itu 360.000, didapatkan dengan diskon lagi promo bulan Ramadan itu 10%, maka terpotong 36.000, maka total pembayaran akhirnya 324.000 rupiah. Oke, di sini struk berhasil disimpan ke file D, struk baru struk pesanan. Coba kita cek. Oke, di sini sudah tersimpan. Kita tinggal klik buka saja. Oke, di sini udah tersimpan untuk struk pesanan saya. Ada yang pertama sebelum diskon dan kedua saya inputkan diskon. Lalu di sini ada menu. Untuk menu-menunya ini tertampil juga. Oke. Ini dia tampilannya untuk struk pesanannya dalam TXT ataupun Notepad.
Sekian dari saya, apabila salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.